Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi manajemen bab 5, yaitu tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Fitur yang menjadi perhatian kita dalam peranti keras adalah yang pertama, prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua, memori. Memori atau biasa disebut juga dengan ruang penyimpanan atau random access memory. Memori di dalam sebuah komputer sangat cepat dibandingkan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Yang ketiga, ada ruang penyimpanan tetap atau fixed storage, terpasang secara permanen di dalam komputer. Yang keempat, ada alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima manusia. Pertama, lambat, dan yang kedua adalah tingkat akurasi tidak tinggi. Kemudian ada alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut juga monitor dan juga printer. Yang terakhir ada multimedia. Evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Sony Ericsson, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad telepon menjadi unit. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Yang kedua ada telepon seluler cerdas. Treo 650 dari Palm Inc. memenuhi definisi smartphone ini. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronasikan seluruh informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Yang ketiga ada jaringan rumah. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara berbagai komputer. Solusinya adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router, dan router tersambung komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Yang terakhir ada keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang dipergunakan di rumah dan di tempat kerja. Update sistem operasi, virus, dan spyware. Mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Hampir setiap hari terdapat satu jenis peranti keras baru yang dibuat atau diperbaiki. Peranti lunak. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi digunakan untuk memproses data pengguna. Yang pertama, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Adalah hal yang mustahil menggunakan sebuah komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistemnya. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak ini biasanya memperkenalkan pengguna melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil guna menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus.
Peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Sumber daya berbasis komputer dapat memainkan satu peranan dalam tugas-tugas dari kebanyakan pekerja kantoran, mulai dari juru tulis tingkat awal hingga direktur utama. Antarmuka yang ramah yang dipergunakan untuk masuk ke sumber daya berbasis komputer berarti bahwa lebih banyak data yang akan dipergunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara, dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Macam komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Macam-macam koneksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modem, yaitu alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Yang kedua, modem kabel, memiliki kecepatan 2 Mbps yang merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel ke sebuah komputer untuk mendapatkan akses internet. Yang kedua ada saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Saluran pribadi yang disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan T3, yang masing-masing memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps dan dapat mentransfer data dengan kecepatan 43 Mbps. Ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, yaitu dengan VPN, jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk mengimplementasikannya, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Yang terakhir ada komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Privasi tetap dijaga karena tunnel tersebut tidak dibuat kecuali jika komputer pengirim dan penerima saling mengonfirmasikan kebenaran masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada protokol untuk keamanan komunikasi komputer. Yang pertama ada paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Yang kedua ada alamat penjaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal atau local area network atau yang biasa disebut LAN. Yang kedua ada jaringan area metropolitan dan jaringan luas. Yang ketiga ada jaringan area luas atau wide area network atau yang biasa disebut dengan WAN. Yang selanjutnya ada internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain, dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon.